Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jen ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Selasa 23 Maret 2021. Tapi sebelum Jen lanjut, Jen bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah, berita utama hari ini ada 15 anggota Dewan tak hadir vaksinasi. Dari Karangtinggi, sasaran vaksinasi bagi aparatur sipil negara dan anggota DPRD Bengkulu Tengah dijadwalkan pagi kemarin. Sayangnya dari total 25 anggota Dewan hanya 10 orang yang hadir dan ikut penyuntikan vaksin, sementara sisanya 15 orang diketahui tidak hadir. Kepada RBT, Sekretaris DPRD Benteng Hamezwar SHMM membenarkan jika masih terdapat anggota Dewan yang belum mengikuti vaksin. Alasan ketidakhadirannya diantaranya ada urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan, kunjungan ke rumah sanak saudara yang meninggal maupun urusan lainnya. Sementara Ketua DPRD Benteng Budi Suryantono Esos mengaku tidak mengalami gejala apapun usai divaksin. Ia meminta agar masyarakat Benteng dapat mengikuti program vaksinasi sebagai langkah penekanan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu, khususnya di Bengkulu Tengah. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Benteng, Barti Hasibuan SKMMM mengatakan sasaran pelaksanaan vaksin kali ini untuk ASN dan anggota DPRD Benteng serta calon jemaah haji. Adapun rinciannya pada Sekretariat DPRD telah dilaksanakan vaksin untuk 70 orang dan 78 orang untuk calon jemaah haji. Bakti menuturkan bagi yang belum divaksin diharapkan dapat mengikuti vaksinasi menyusul lantaran sesuai dengan instruksi di pusat seluruh masyarakat dapat divaksin dengan syarat lolos dalam uji screening. Nah, berita selanjutnya ada tak miliki KIA tak bisa daftar sekolah. Dari Karangtinggi, warga Kabupaten Bengkulu Tengah dihimbau untuk segera mengurus percetakan Kartu Indonesia Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasalnya, mulai tahun ini jika tidak memiliki KIA, maka anak dipastikan tak bisa mendaftar sekolah. Sekretaris Dinas Dukcapil Benteng Adnan Kasidi SE mengatakan pemberlakuan KIA sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Bengkulu. Adnan menuturkan salah satu upaya yang dilakukan dengan cara melaksanakan pelayanan perekaman administrasi kependudukan secara berkeliling. Jadwalnya 23 Maret hingga 25 Maret di Desa Tabalagan dan Bukit, 30 Maret hingga 1 April di Desa Rinduhati dan Surau, 6 April hingga 8 April di Desa Pulau Panggung dan Tabapasmah, 1 Juni hingga 3 Juni di Desa Batu Raja dan Tabajambu, 8 Juni hingga 10 Juni di Desa Pasar Pedati dan Abu Sakin. Lalu 15 Juni hingga 17 Juni di Desa Punjung dan Komring, 22 Juni hingga 24 Juni di Desa Kertapati Mudik dan Tumbuk, 29 Juni hingga 1 Juli di Desa Padang Burnai dan Sekayun, 6 Juli hingga 8 Juli di Desa Jambu dan Bajak 2, 13 Juli hingga 15 Juli di Desa Pematang 3 dan Aturan Mumpung. Nah, berita selanjutnya ada demi penuhi penghasilan tetap, pemerintah Desa Sidorejo kurangi perjalanan dinas. Liputan 11 RBT penghasilan tetap Badan Permasyarakatan Desa atau BPD mengalami kenaikan sehingga menimbulkan keluhan dari berbagai pemerintah desa yang ada di Bengkulu Tengah. Salah satunya pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa. Kades Dani Pratikno mengatakan dengan kenaikan siltap yang tidak diiringi dengan kenaikan alokasi dana desa, mau tidak mau pihaknya harus mengurangi biaya operasional Pemdes seperti perjalanan dinas. Selain perjalanan dinas, Dani mengungkapkan pihaknya juga melakukan penghematan terhadap pembelian alat tulis kantor karena anggaran yang biasanya tersedia untuk pembelian ATK terpangkas untuk pemenuhan siltap. Dani berharap agar ADD bisa naik juga guna mengimbangi kenaikan siltap BPD supaya untuk keperluan operasional desa dan hal lainnya seperti staf BPD bisa terpenuhi juga. Nah, berita terakhir datang dari BKD, datangi objek wisata wajib pajak. Dari Karangtinggi, Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mendatangi 3 objek wisata yang ada di kawasan Kecamatan Pondok Kelapa, yakni wisata Wahana Surya, Danau Gedang, dan Buana Alit.
Kedatangannya tersebut guna melakukan survei sekaligus meminta agar pemilik atau pengelola segera membayar pajak. Kepala BKD Benteng Weldo Kurnianto SEMM melalui Kabid Pendapatan Desi Aprianti SH menjelaskan pihaknya sudah mendatangi 3 wisata. Setiap wisata yang memiliki perbedaan objek pajak yang harus dibayarkan. Di antaranya wisata di Wahana Surya dipungut pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklam. Kemudian di wilayah Danau Gedang dipungut pajak parkir dan wisata Buana Alit dipungut pajak air bawah tanah dan pajak parkir. Desi mengungkapkan mengenai target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan pada tahun ini, pajak hiburan sebesar 80 juta rupiah, pajak air bawah tanah sebesar 100 juta rupiah, pajak parkir sebesar 50 juta rupiah, dan pajak reklam sebesar 100 juta rupiah. Nah, itu saja berita hari ini untuk tanggal 23 Maret 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya ataupun ingin lebih lengkap lagi, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah, jadi juga bakal mengingatkan untuk kalian yang di luar sana yang bekerja di luar ruangan untuk selalu memenuhi protokol kesehatan. Dan ini bakal mengingatkan juga untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasi agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.